Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Pak Haji Harsoyo, terima kasih Bapak sudah kembali bisa hadir di Zoom Sabtu pagi ini. Alhamdulillah beliau ini adalah guru saya waktu kuliah di Teknik Sipil UI, dan kalau tidak salah ini yang kelima atau yang keenam kali beliau bisa hadir di Zoom Sabtu pagi ini. Sekali lagi matur nuwun Pak Haji Harsoyo sudah berkenan untuk bisa hadir di pagi hari ini. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Zomiyah Adem Kyati yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih banyak sudah kembali bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pada pagi hari ini. Bentar, jamnya bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, kesempatan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian Adem Kyati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Jomiyah Adem Kyati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo dibuka Al-Qur'annya surat Al-Munafikun. Al-Munafikun itu surat ke-63. Surat ke-63 ada 11 ayat. Sebetulnya Pak Haji Harsoyo matur kalau hanya 10 dan 11, tapi tidak ada salahnya kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ke 11. Sampun, monggo. Mic-nya boleh dibuka, enggak apa-apa. Biar semuanya bisa ngaji bareng di sini. Monggo kita mulai nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun attakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annakum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu asma'u liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla shay'in ilaihim
sayhatun alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun. wa idza وإذا qila قيل lahum لهم ta'alau تعالوا yastaghfir يستغفر lakum لكم rasulullahi رسول lawwaw الله rusahum wa لووا ra'aitahum رؤوسهم yasudduna wa hum ورأيتهم mustakbirun يصدون وهم sawa'un alaihim مستكبرون astaghfarta lahum am lam سواء tastaghfir عليهم lahum أستغفرت ay لهم أم yaghfirallahu لم lahum تستغفر لهم لن innallaha la يغفر الله yahdil لهم qawmal إن الله لا fasiqin يهدي القوم humul الفاسقين ladzina yaquluna la والذين يقولون tunfiqu لا ala man ينفقوا inda على rasulillahi hatta رسول الله yanfaddu حتى ينفضوا walillahi ولله khazainu خزائن samawati wal السماوات ardi والأرض walakinnal ولكن munafiqina la المنافقين yafqahun لا يفقهون yaquluna يقولون لئن raja'na ilal إلى madinati المدينة ayukhrijanna a'azzu ليخرجن minhal adal الأعز منها walillahil izzatu الأذل walirasulihi walil ولله mu'minina العزة walakinnal ولرسوله munafiqina la وللمؤمنين ya'lamun ولكن المنافقين ya لا يعلمون ayyuhalladzina amanu يا la أيها الذين tulhikum آمنوا لا amwalukum wala تلهكم auladukum an أموالكم ولا dzikrillah wa may yaf'al أولادكم dzalika fa عن ذكر ulaika الله humul ومن يفعل khasirun ذلك wa فأولئك anfiqu هم mimma razaqnakum الخاسرون min qabli an ya'tiya أنفقوا ahadakumul مما mautu رزقناكم fayaqula من rabbi قبل laula أن akhartani ila ajalin qaribun يأتي fa أحدكم asaddaqa wa الموت akum minas فيقول sholihin ربي لولا أخرتني wala إلى yu'akhirallahu أجل nafsan idza قريب jaa ajaluha فأصدق وأكن wallahu من khabirun bima الصالحين ولن ta'malun ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahu adzim. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah membaca ayat-ayat suci pagi hari ini. Semoga keberkahan, keselamatan, dan berkah buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, monggo waktu kami persilahkan pada Pak Haji Arsoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Mas Dudi dan Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah setiap kegiatan kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan keislaman kita, keimanan kita, sehat dan sempat kita, karena ada di antara kita yang sehat tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat,
ada yang tidak sehat dan tidak sempat. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah semuanya, sehingga mari kita syukuri dengan selalu meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita usahakan dengan selalu berusaha meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu kita lakukan. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah yang mampu kita lakukan. Bukan yang mau, ya, tetapi yang mampu. Ya, kemampuan kita mungkin beda-beda, karena itu amalan mungkin di antara kita juga beda-beda. Dan mari kita biasakan selalu bersolawat kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Solawat sependek-pendeknya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun kalau yang lebih sempurna, ya solawat yang kita baca di tasahud kita. Dan mari kita renungkan apa yang didawuhkan kepada saya oleh Mas Dudi, yaitu amalan-amalan yang masih bermanfaat setelah kita menjadi mayit. Sehingga yang pertama kita ingatkan diri kita masing-masing, banyak sekali ayat-ayat tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian. Saya akan mencoba menyampaikan 2 ayat saja, ya, supaya nanti bisa panjang diskusinya. Ya. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 185. Itu Allah mengingatkan kepada kita, saya bukan penghafal yang baik sehingga saya akan baca saja. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memperhatikan bahwa kita punya Al-Quran yang ada ayatnya itu tanpa basmalah kecuali OATK yang dihitung, yang lainnya nggak dihitung, itu ada 6.236 ayat. Sehingga jumlah yang cukup banyak dan banyak yang sama, artinya kita diingatkan berulang-ulang menunjukkan bahwa begitu pentingnya yang harus kita memahaminya, sehingga mari kita pahami pelan-pelan supaya kita dapat mengambil hidayah yang ada di dalam ayat tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat yang pertama. Yang kedua lebih pendek. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tetapi kebanyakan manusia sekarang kematian itu tidak pernah diingat. Tahu-tahu datang tiba-tiba dan kita tidak siap. Dan karena itu sudah pasti, biasanya kalau sesuatu yang pasti itu kita mempersiapkan dengan baik. Misalnya kita mau pergi ke Bali, tanggal 1 Januari, memperingati tahun baru. Maka kita sudah mempersiapkan apa saja yang akan kita bawa. Mempersiapkan sesuatunya yang harus kita siapkan. Pakaianlah, makananlah, apa saja, obat-obatan, terutama kita yang sudah bau tanah itu ya. Itu kan sudah manusia obat, kemana-mana bawa obat. Sehingga itu harus dipersiapkan, nggak boleh lupa. Sedangkan kematian itu pasti datang, yang datangnya tidak tahu kapan. Bisa nanti sore, bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa tahun depan, kita tidak ada yang tahu. Tapi apakah kita mempersiapkannya dengan baik? Nah, itu pertanyaan kita yang harus kita jawab sendiri. Saya punya teman, saya nggak nyebut nama, walaupun mungkin di antara kita ada yang tahu. Ya. Itu ada seseorang yang kiai dan biasanya dimintai untuk mengurus jenazah. Itu waktu itu
beliau bilang gitu, ya kalau sampean mau duluan nanti saya yang ngurus, nanti saya yang belakangan, dan adalah ngurusi sampean-sampean itu. Ya, jadi tidak setiap orang yang siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan kajiannya Gus Baha, itu luar biasa. Saya termasuk penggemarnya. Dia menceritakan pada waktu Nabi Ibrahim itu mau dipundhut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Zabaniyah, ya, pencabut nyawa itu datang kepada Nabi Ibrahim bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa beliau. Maka beliau protes, ya. Ini ceritanya Gus Baha, wallahu alam ceritanya itu gitu ya. Dia baca buku yang jelas bukan ngarang. Kalau dikatakan bahwa Nabi Ibrahim berkata, "Loh, saya itu kan kesayangannya Allah, Khalilullah, ya. Khalilullah kesayangannya Allah. Masa Allah akan mematikan kesayangannya?" Nah, malaikat kan nggak biasa berdebat, maka pulang. Kemudian matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Nabi Ibrahim berkata, katanya masa kesayangannya kok dimatikan?" Maka jawaban Allah itu untuk menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, ya kalau dia itu kesayangannya masa nggak mau ketemu kepada yang menyayanginya. Nah, kembalilah malaikat kepada Nabi Ibrahim. Kalau gitu, oh ya sudah, kalau gitu aku langsung segera. Artinya kepahaman kita dalam menghadapi kematian belum tentu sama di antara kita. Maka mari kita samakan bahwa kematian itu pasti datang kepada kita. Dan sekarang yang menjadi persoalan, apakah yang kita siapkan dalam kematian kita? Sehingga ini yang harus menjadi perhatian kita. Bukan melupakannya. Sebagaimana di dalam akhir ayat. Wamal hayatud dunya ilal mataul ghurur, bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Artinya kesenangan yang sesaat saja, tidak akan pernah menjadi kesenangan yang selamanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kesenangan, katakanlah saya aja lah, suka makan sate, maka kemudian istri saya menyediakan karena kesukaan suaminya, ya, itu pagi sate, siang sate, terus dalam seminggu, saya yakin ya, akhirnya saya nggak makan sate lagi, nggak mau makan karena sudah jadi bosan, bahkan muak gitu ya. Itulah salah satu. Apapun kesenangan kita di dunia itu pasti tidak akan selamanya. Ya. Artinya bahwa ada kebosanan ya, yang memperdayakan sesaat, setelah itu hilang. Sehingga banyak orang yang lupa ini, sehingga mengejar dunia bisa-bisa melupakan kehidupan akhirat. Ini yang harus kita hindari. Ya. Dunia boleh kita menikmatinya, karena memang Allah memerintahkan kita untuk itu, gitu ya. Bahwa kita diperintahkan untuk mencari kehidupan akhirat, tetapi tidak boleh melupakan kebahagiaan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah dari rezeki Allah itu kehidupan akhirat, tetapi jangan kau lupakan kebahagiaanmu di dunia. Artinya boleh memang ya. Tapi jangan sampai kebahagiaan dunia itu dikejar habis-habisan tetapi melupakan kehidupan akhirat. Baik, kemudian ayat yang lainnya di dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan tentang ajal ini, tentang waktu yang sudah ditetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Jadi ajal itu bukan maut ya, bukan mati, tetapi maksudnya batas waktu. Tetapi dalam bahasa Jawa, ajal itu jadi kematian. Jadi kalau ada berita dalam bahasa Jawa dulu itu sering digunakan ajal ini. Si fulan sampun ngajal kalau wau gitu ya. Artinya sudah sampai batas waktunya. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Artinya bahwa harinya sudah pasti, hari H,
jamnya jam J, menitnya menit M, detiknya D, itu sudah batas waktunya, maka tidak akan maju dan tidak akan mundur. Ya. Dan ini masih banyak ayat-ayat yang lain yang senada dengan itu, di antara dalam surat An-Nisa ada, Al-An'am ada, surat Yunus ayat 49, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Mu'minun. Ya. Artinya bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang, batas waktu kita itu sudah tertentu, siapapun ya, sudah tertentu, tidak akan maju, tidak akan mundur, yaitulah batas kita. Sehingga itu yang harus kita pahami, dan itu pasti akan berkurang dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, sehingga kita sudah kehilangan waktu itu pelan-pelan yang kita tidak menyadarinya. Yang bahaya itu tidak menyadarinya. Oleh karenanya, maka mari kita persiapkan dengan baik, dan seandainya kita sudah sampai batas waktunya, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki walaupun kita sudah meninggal. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mengatakan idza matal insanut qata'a anhu amaluhu ila min salasatin ila min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Dalam hadis yang lain, idza mata ibnu Adam, artinya sama lah, Ibnu Adam itu artinya anak keturunan Adam. Kalau di sini idza matal insan, ya. Apabila seorang itu mati, ya. An qata'a anhu amaluhu, maka akan terputuslah dari semua amalnya, ila min salasatin, kecuali 3 hal. Ila min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaatnya, yang diambil manfaatnya, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Artinya apa? Bahwa dari kita yang sudah mempersiapkan dengan batas waktu kita itu masih diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3 hal. Ya. 3 hal itu adalah yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang manfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Sehingga kalau boleh saya memahaminya, jadi untuk anak yang soleh itu sudah luar biasa, tapi kalau nggak mau mendoakannya, mendoakan orang tua kita atau mendoakan kepada kita, ya manfaatnya menjadi kurang. Ya. Oleh karenanya, maka kita mulai dari yang pertama, sedekah. Sedekah itu banyak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sekali yang tadi kita baca, ada di dalamnya di situ tentang sedekah. Sehingga kita memahami apa itu sedekah. Sehingga sedekah itu atau infak, ya, kalau sedekah yang wajib adalah zakat, itu mutlak harus kita lakukan. Adapun sedekah yang berupa infak, artinya sedekah yang tidak wajib, maka pernah ditanyakan bagaimana tentang sedekah itu. Sedekah adalah apa yang kita punya kelebihan. Ya, artinya kalau kita kepentingan pokoknya sudah, maka kewajiban kita meninfakkan itu adalah yang lebih. Nah, kalau kita nggak pernah lebih, ya nggak punya kewajiban untuk bersedekah. Contohnya kita punya harta tetapi tidak sampai nisab, tidak sampai ukuran untuk zakat, ya tidak wajib zakat. Kalau kita tidak mampu untuk menaik haji, ya naik haji menjadi tertunda kewajibannya. Artinya bahwa tidak ada yang memberatkan bagi kita
selama kita memahaminya. Tapi jangan sampai menyebabkan kita menjadi kikir karena sangat mencintai harta kita. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abda bi afwin ila aiza wa ma tawaddu'a ahadu lillahi ila rafa'ahullah." Ya. Bahwasanya sedekah itu, sebagaimana Rasulullah bersabda, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah tawadhu, ya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis yang pendek ini ada 3 hal yang menjadi highlight, yaitu bahwa kita memperbanyak sedekah itu tidak akan menjadi miskin, tidak akan mengurangi harta. Dan orang yang memudahkan, memaafkan orang lain, itu akan memuliakannya. Dan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, tawadhu, itu justru Allah akan mengangkat derajatnya. Kita bicara tentang sedekah. Contoh sedekah yang luar biasa, sedekah jariah yang dicontohkan luar biasa adalah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Itu sampai sekarang sedekahnya belum habis. Ya. Ada 2 hal yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak tahu, nanti boleh disampaikan. Ya. Dalam pengajian bukan harus bertanya, bisa menambah atau bukan ngoreksi apa yang saya sampaikan, jangan-jangan ada yang salah. Karena kewajiban kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling berwasiat kebenaran dan dengan cara kesabaran, ya, yang baik dan yang sabar. Sehingga Utsman bin Affan itu kisah yang dulu itu karena melihat kesulitan orang-orang Islam pada waktu itu ada satu sumur yang dikuasai oleh seorang Yahudi. Ya, kemudian bagaimana Utsman ini ingin membeli sumur itu, tetapi orang Yahudi nggak boleh, maka diberilah separuh. Baik, separuh. Ya, sehingga orang Yahudi itu selalu menjual air, tiap hari dijual airnya. Maka kemudian Utsman membelinya separuh. Ya, sehingga kalau mudahnya kita ya sehari ganti. Ya. Misalkan Senin yang punya, kemudian Selasa oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini yang punya. Nah, kemudian dengan cara begitu yang tadinya dijual, katakanlah setiap embernya setengah real misalkan, maka ini oleh Utsman pada hari haknya Utsman dibebaskan. Sehingga apa yang terjadi? Maka sumur itu hanya ramai pada hari Utsman. Hari orang Yahudi nggak ada yang datang kecuali orang yang terpaksa sudah kehabisan air. Karena pada hari-hari Utsman semuanya gratis. Yang pada waktu maaf, yang pada waktu Yahudi harus bayar, sehingga akhirnya orang Yahudi ini risau, kemudian dijual separuhnya itu, walaupun harganya cukup banyak. Kalau nggak salah saya pernah membaca itu sekitar 2 juta dirham ya. 2 juta dirham waktu itu kan mahal sekali, tapi memang air di Arab sangat mahal, sehingga akhirnya dibeli semua, akhirnya dibebaskan semua, orang ngambil air semaunya. Sehingga air itu pun sampai sekarang masih. Kemudian yang kedua adalah kebun korma yang di Madinah. Sehingga sampai sekarang itu masih menjadi miliknya Baitul Mal yang digunakan untuk beasiswa orang mereka yang belajar tahfidz Al-Quran dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk amal jariah contoh yang luar biasa. Ya. Yang kalau kita tadi saya dapat membayangkan kalau Utsman bin Affan ini tiap hari dapat setoran yang luar biasa banyak ya, dari amal jariah yang ditinggalkan. Kalau kita hitung-hitung, beliau itu wafat kira-kira pada, kan nggak salah ya, kalau nggak salah, mudah-mudahan salah. Itu pada tahun Hijriah sekitar, karena beliau itu sempat agak panjang ya sekitar 40-an Hijriah. Kalau sampai sekarang sudah 1442, berarti sudah 1400 tahun
itu amal jariahnya mengalir, tidak pernah berhenti. Masya Allah, itu kalau dihitung sudah susah dihitung, gitu. Maka nggak usah dihitung. Sehingga dari situ bahwa kita harus berusaha, kalau punya kelebihan sedikit. Bahkan ada satu yang selalu dituliskan dalam proposal sumbangan masjid itu, bahwa kalau kita menyumbang masjid, maka oleh Allah akan dibangunkan rumah di surga. Kalau nyumbangnya 1 bata, dagelannya orang itu ya rumahnya di surga 1 bata. Ya lumayan 1 bata di surga daripada lapangan sepak bola tapi di neraka. Sehingga yang perlu kita ingat untuk kita, sebagaimana kata sudah kita baca dalam surat Al-Munafiqun, yaitu ayatnya ayat ke-10. Jadi kalau Bapak Ibu suka ceramahnya Syekh Jabir, itu diingatkan di situ, ada video pendek yang mengingatkan. Ingatlah ayat ke-10, surat ke-63. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang besok itu sudah diinformasikan kepada kita sekalian bahwa mereka-mereka yang punya kesempatan untuk bersedekah, punya kelebihan, tetapi tidak menggunakannya dengan baik, maka pada waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang pertama adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku walaupun hanya sesaat. Yang sesaat itu yang dapat aku gunakan untuk bersedekah dan untuk menjadi orang-orang saleh. Maka oleh karena itu kita masih diberi kesempatan, masih bisa bernafas dengan lega, ya, masih dapat berjalan dengan tegak, masih dapat beramal dengan baik. Maka mari kita perbanyak amal kita untuk menjadi orang-orang yang saleh. Dan mari kita manfaatkan harta kita yang ada untuk berinfak, walaupun hanya infaknya nilainya hanya sebesar sepotong roti, insya Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Mengapa? Ini yang dikatakan oleh Syekh Jabir, orang ingin bersedekah karena nilai sedekah itu luar biasa. Ya. Dan insya Allah kita semua sudah sering mendengar atau bahkan sering membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bagaimana sedekah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah. Mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk mencari ridho Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan tiap-tiap bulir 100 biji. Ada yang menerjemahkannya menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai 100 biji, mungkin itu yang lebih mudah difahami. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui.
Oleh karenanya orang berlomba-lomba untuk sedekah. Mengapa? Untuk melipat gandakan pahalanya, untuk memperbanyak pahalanya. Sehingga dapat dibayangkan kalau Utsman bin Affan, salah satu contoh yang luar biasa, menginfakkan, mewakafkan hartanya yang berjuta-juta dirham. Sudah dapat dihitung 1.400 tahun. Ya, sehari itu adalah 24 jam, 1 jamnya 1 jamnya 60 menit, 1 menitnya 60 detik. Kalau per detik ada pahala yang dilipat gandakan sampai 700 kali. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa. Belum kebun kurmanya, belum yang lain-lainnya. Sehingga semangat infak para sahabat itu luar biasa karena tahu persis bahwa nilai-nilai infak itu bukan main-main nilainya, tapi luar biasa. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang pada waktu beliau diberitakan jadi gunjingan baik, bukan gunjingan tidak baik, bahwa beliau akan masuk surga tapi dengan merangkak karena saking kayanya. Karena dengan kekayaan itu hisapnya panjang, sehingga untuk mencapai surga harus merangkak. Sehingga pada waktu beliau pulang dari Yaman dengan barang dagangannya, ya, ada yang mengatakan 600 ekor onta, ada yang sekian ratus onta, tapi kata-kata semuanya. Itu kemudian mendengar hadis itu, maka beliau mengatakan, baiklah ini saya serahkan ke Baitul Mal, supaya saya dapat masuk surga dengan berjalan. Mereka tidak sayang sama sekali dengan harta yang bermiliar-miliar itu untuk diinfakkan ya, tanpa satu keberatan. Dan nyatanya Abdurrahman bin Auf tidak menjadi miskin ya, setelah berinfak sebanyak itu, ya, bahkan berulang-ulang. Artinya bahwa dengan kita berinfak sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, maka benar adanya. Semakin banyak berinfak, semakin tambah kaya. Semakin banyak berinfak, semakin bertambah kaya. Masya Allah. Allah tidak pernah melupakan kebaikan umatnya. Ya. Akan dilipat gandakan. Ya. Bahwa Allah akan melipat gandakan apapun yang kita infakkan. Sehingga dengan demikian, maka berinfak adalah sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga mari kita yang punya kelebihan walaupun sedikit, walaupun setengah biji kurma, untuk menghindarkan dari api neraka, memperbanyak sedekah. Karena sedekah walaupun setengah biji kurma itu yang digambarkan untuk menggambarkan bahwa infak itu sedikit itu juga bagus-bagus saja. Sehingga kalau setengah biji kurma itu dikalikan 700 sudah menjadi 350 biji kurma. Ini adalah yang sedekah langsung, apalagi yang menjadi sedekah jariyah, maka tidak pernah berhenti setiap detiknya. Subhanallah, luar biasa. Baik. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang memberikan kebaikan. Sesuatu yang memberikan kebaikan. Sehingga ditegaskan bahwa di dalam kita apapun bentuk kegiatan yang terbaik sekalipun, maka menuntut ilmu ini adalah satu hal yang penting untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin waliyundiru
qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Kulli firqatin minhum ta'ifah. Dari setiap kelompok, setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Yatafaqahum fiddin, untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk memperdalam tentang agama. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Artinya bahwa tidak berjihad perang itu kan termasuk amalan yang terbaik. Karena waktu Rasulullah ditanya itu apakah amalan yang terbaik ya Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, yaitu bahwa yang pertama sholat tepat pada waktunya. Terus apalagi ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Terus apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Itu kan termasuk tingkatan amalan yang tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa tidak sepatutnya semua berperang. Ada di antara kita yang mempelajari ilmu untuk kemudian disampaikan kepada mereka-mereka yang berperang itu apabila telah selesai berperangnya. Supaya apa? Supaya dapat menjaga diri, supaya dapat memberikan manfaat, supaya dapat memberikan kebaikan. Sehingga kita perlu memahaminya itu. Sehingga ilmu sekecil apapun mari kita manfaatkan. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang dapat memberi kebaikan kepada manusia lain. Dalam hal mencari ilmu ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita, hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, bahwa ilmu ini menjadikan satu kebaikan. Karena barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, mungkin tidak akan memberikan manfaat. Tetapi semuanya harus dengan ilmu. Sehingga Rasulullah pernah mengingatkan kepada seseorang bahwa hendaklah satu urusan itu diserahkan kepada ahlinya, artinya yang punya ilmu tentang itu. Oleh karenanya menjadi satu hal yang utama kalau kita bisa mempunyai ilmu yang banyak yang dapat memberikan kebaikan kepada manusia. Maka contoh yang sederhana adalah bahwa kita selalu mendidik orang lain untuk menjadi lebih bermanfaat dengan ilmunya, sehingga hal ini yang menjadi pilihan supaya banyak ilmunya dimanfaatkan adalah menjadi guru. Sehingga ibu bapak yang menjadi guru, maka mari kita niatkan dalam mengajar kepada murid-murid kita adalah dalam rangka menebar manfaat. Sehingga menebar manfaat supaya yang kita berikan itu dipahami untuk dapat dimanfaatkan di dalam praktek kehidupannya. Walaupun sekarang banyak yang berpikir, dan itu bukan salahnya muridnya, tapi mungkin salah kita juga. Kadangkala banyak siswa atau murid kita yang suka dengan nilainya bagus, walaupun nggak tahu. Sehingga bagaimana caranya memperoleh nilai bagus, walaupun tidak tahu, itu yang justru menjadi nggak baik ya. Kalau saya boleh mencontohkan kehidupan belajar di Amerika, itu ujian tuh nggak ada yang nunggui.
dosennya ngasih soal sudah tinggal. Ya. Nggak ada yang ngawasi, ya alhamdulillah nggak ada yang cheating, nggak ada yang ngepek, nggak ada yang bikin apa gitu, nggak ada. Karena apa? Yang saling mengawasi murid yang lain. Jadi kalau ada yang ngepek itu yang laporkan murid yang lain bahwa dia cheating, ya he is cheating gitu. Jadi nggak ada yang berani. Semua ngerjakan dengan baik, tenang, nggak gaduh. Tapi di kita, ini pengalaman pribadi saja. Mudah-mudahan tidak berlaku pada Bapak Ibu. Kalau kita ujian, yang nunggui hanya baca HP saja, itu kesempatan bagi murid-murid untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang saya pengalaman pribadi, di Amerika itu nggak ada yang kayak gitu. Ya kerjakan tenang, nggak ada yang berisik. Ya, semua kerjakan masing-masing. Kalau nggak bisa ngerjakan, langsung bahkan keluar. Ya, sudah selesai. Artinya tidak berusaha nunggu temannya selesai baru minta bantuan. Nggak ada. Ya. Nah, inilah yang harus menjadi semangat kita. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, balighu ani walau ayah. Balighu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu artinya bahwa apa-apa yang kita tahu adalah bukan disimpan sendiri, tapi kita beritahukan kepada orang lain, kecuali Bapak Ibu menjadi intel ya, atau menjadi anggota BIN, maka tidak boleh yang tahu diberitakan kepada siapa saja, karena itu ada menyangkut rahasia negara dan sebagainya. Sehingga bapak-bapak yang bekerja kalau sudah disumpah tidak boleh memberitahukan sesuatu yang sifatnya rahasia atau dirahasiakan. Saya rasa itu ada batas-batas tertentu. Tapi dalam hal ilmu yang memberikan manfaat kepada orang banyak, ya, itu hendaklah menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Sehingga akan menjadi satu kemanfaatan yang banyak. Tetapi kadangkala kita itu sering latah, itu yang jadi kurang bagus. Ini contoh sederhana. Dulu pada tahun awal-awal tahun 90-an, ya, 90-an pertengahan lah, 95-an gitu. 95, 80-an, maksudnya 80-an. 80-an 5, mungkin Mas Dudi belum masuk sipil UI. Itu salak pondoh itu sesuatu yang sangat luar biasa mahal. Kalau tahun 86 kalau nggak salah. Saya beli per kilo itu 30.000. Bayangkan 30.000 tahun 86 itu sangat mahal. Sehingga orang kemudian membudidayakan. Nah, karena mahalnya itu semua orang membudidayakan. Semua tanam salak pondoh. Dan akhirnya bibitnya pun dijual kemana-mana. Sehingga seluruh Jawa itu mungkin sampai Sumatera dan sebagainya sama menanam salak pondoh itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Salak pondoh menjadi murah. Kalau pas musim, sekilo 500.000. 500 rupiah. Sehingga nggak laku. Petaninya yang metik aja nggak sempat. Akhirnya sekarang banyak yang ditebangi. Diganti lagi dengan tanaman yang lain. Ini adalah salah satu contoh bahwa kemudian dengan kondisi yang semacam itu baik, ya, tetapi kalau itu tidak terkendali ya menjadi kurang baik. Ya. Alhamdulillah dengan makin banyaknya kita yang sebagai penyuka mungkin jadi senang karena salak pondoh jadi murah. Ini salah satu contoh bahwa pengembangan ilmu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dapat kita ambil manfaatnya dalam mengembangkan ilmu itu. Kemudian keutamaan orang yang berilmu ini lebih daripada orang yang ahli ibadah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang menyatakan wa inna fadlal alimi alal abid fafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi wa innal ulama warasatul amya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinar
wa la dirham wa rasul ilma faman akhadahu akhada bi khadi wafir. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, sungguh ia telah mengambil keberuntungan yang besar. Artinya apa? Bahwa ilmu, kalau orang Jawa itu ngendikake digembol orang mendosol, dibuat orang kemrosak. Artinya kita banyak ilmu itu tidak akan membebani kita. Tapi bagaimana kita dapat memanfaatkan ilmu-ilmu itu untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat. Yang ahli kesehatan maka akan menolong orang yang sakit untuk disembuhkan. Orang yang punya keahlian montir membantu orang yang mobilnya mogok. Orang yang bisa membangun rumah maka dapat membangunkan rumah, memperbaiki rumah dan sebagainya. Artinya semua keahlian yang sekecil apapun itu akan memberikan satu kebaikan. Artinya keilmuan yang kita miliki itu akan memberikan kebaikan. Insya Allah itu akan merupakan satu amalan yang baik bagi kita. Oleh karena itu, jangan merasa tidak punya ilmu. Apapun ilmu kita, mungkin ilmu hanya membuat tempe, itu pun bisa dikembangkan untuk membantu orang lain berbuat yang sama. Ya, ibu saya dulu bakul tempe gitu pada waktu itu. Kemudian tetangga-tetangga diajak untuk membantu, dan setelah itu tetangga-tetangga berkembang, ibu saya nggak jualan lagi. Artinya memberi kesempatan kepada tetangga. Setelah itu ibu saya jualan beras, ngajak tetangga lagi. Akhirnya tetangga ikut jualan. Ibu saya berhenti dan seterusnya. Artinya mendidik mereka untuk dapat berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pengusaha, jangan khawatir anak buah kemudian menjadi pengusaha pesaing kita. Justru itulah yang beri manfaat kepada kita. Anak saya juga sebagai entrepreneur gitu, saya katakan kamu didiklah anak buahmu. Kalau dia menjadi berkembang, itu pahala yang luar biasa. Sehingga kita tidak akan merasa kemudian tersaingi. Ya. Karena rezeki Allah tidak akan salah memberikannya. Ya. Tidak akan rezeki seseorang keliru yang mengambil. Ya. Artinya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu. Sehingga kita akan menjadi nikmat. Ya. Tidak akan merasa bahwa hak kita diambil oleh orang lain. Baik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Nah, bagaimana untuk anak kita soleh? Ya, kita didik supaya menjadi soleh. Salah satu diantaranya dapat kita baca di dalam surat Luqman. Itu adalah bagaimana Luqmanul Hakim itu mendidik anak-anaknya. Dan insya Allah saya pernah menyampaikan itu. Ya. Maka dimulai dengan mengenalkan agama dengan baik. Ya, di dalam surat Luqman, silahkan nanti dapat dibaca pada ain kedua. Ya, mulai ain kedua. Itu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Luqmanul Hakim ini mendidik anak-anaknya. Ya. Yang pertama adalah mendidik untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Pada waktu Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, karena sesungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kedzaliman yang paling besar. Jadi dolim-dolimnya itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pelajaran yang diberikan oleh Luqman itu lengkap dari situ. Ya, pertama tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayhi ka ilayal wali walidaya wa ilaikal masir. Bahwa yang kedua adalah untuk diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang telah mengandungnya, yang makin hari makin lemah dan menyusuinya selama 2 tahun, maka bersyukurlah kepada Allah ya, dan kepada orang tua. Dan hanya kepada kulah ya, engkau akan dikembalikan. Artinya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian berbakti kita itu total, ya. Enggak boleh separuh-separuh, enggak boleh sebagian-sebagian, tapi adalah sepenuhnya. Sehingga di ayat berikutnya dikatakan wa ijahadaka ala antusrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma wasahibhuma fidunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu itu mengajak kamu untuk berbuat syirik dan kamu tidak punya ilmu tentang itu, artinya tidak punya ya, pemahaman bahwa boleh syirik ya. Syirik itu harus ditinggalkan. Maka kita diperintahkan untuk mempergauli mereka, orang tua kita itu, wasaqibhuma fid dunya ma'rufa. Menggauli kedua orang tua kita di dunia itu dengan cara yang baik. Jadi kalau kita beda paham, beda agama, beda keyakinan pada orang tua kita, tidak boleh kita menzalimi mereka. Harus tetap berbuat baik dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik pada orang tua kita. Dan di samping itu adalah dididik untuk selalu taat beribadah. Ya. Kemudian tidak boleh sombong. Ya. Karena ini sudah 642. Saya akan akhiri 645 supaya ada diskusi. Kalau nanti kelebihan boleh bapak-bapak ibu-ibu batuk-batuk itu tanda yang paling mudah bagi saya. Oh, udah kelebihan waktunya. Sehingga bahwa di situ kita ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya. Menjadi anak-anak yang soleh. Syaratnya adalah menjadi soleh dulu, baru kita mendoakan kepada orang tua kita. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 41 Allah mencontohkan ya, dalam doa-doa kita untuk orang tua kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ini adalah salah satu contoh ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun. Maka yang utama ya kita dulu mohon ampun kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita dan juga kepada saudara-saudara kita, kaum-kaum yang beriman. Ya. Supaya apa? Meringankan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita pada yaumul hisab, pada hari-hari perhitungan, yaitu di hari kiamat. Dan juga di dalam surat Al-Isra ayat 24, ini contoh yang lain,
doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencontohkan kepada kita, Billahi minasyaitonirrajim, wahfidz lahuma janahaduli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, maksudnya kepada orang tua kita, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, mohonlah doa kepada Allah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sehingga doa kita yang banyak diajarkan oleh guru agama di waktu kita masih SD atau SR dulu, itu adalah gabungan dari dua ayat ini yang menjadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil, atau mendidik kami pada waktu kecil. Ini adalah salah satu ungkapan-ungkapan, salah satu, artinya banyak yang dapat kita lakukan untuk memuliakan orang tua kita, untuk mendoakan orang tua kita, untuk memberikan manfaat kepada orang tua kita. Di antaranya adalah satu hadis yang menyatakan bahwa, diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Maka ketika pertanyaan itu dijawab oleh beliau, dengan berdoa untuk mereka, menunaikan haji mereka, serta menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan mereka berdua, serta memuliakan teman mereka. Jadi ini adalah satu hal, yaitu mendoakan kepada kedua orang tua kita, dan kalau beliau belum haji dan punya niat haji tapi belum tersampaikan, maka kita mewakilkan, ya, menunaikan haji atau badal haji untuk mereka. Dan menyambung silaturahmi, yaitu menyambung persaudaraan dari kedua ibu bapak kita, jadi menyambung saudara-saudara dari kedua ibu bapak kita, dan juga memuliakan teman-teman mereka, artinya menyambung persaudaraan kepada teman-teman bapak ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sudah 3 hal, semuanya sudah saya sampaikan. Kalau ada hal yang salah mohon dikoreksi, kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dapat menjalankan itu, di samping kita mempersiapkan diri kita sendiri, mempersiapkan 3 hal yang masih akan memberikan kebaikan kepada kita walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Oleh karena itu mari kita yang mana yang kita bisa, sehingga paling tidak kalau 1-2 tidak mampu, ya paling enggak yang ketiga bagi yang punya putra putri yang soleh solihah kita didik dengan baik, ya. Kalau tidak mampu kita dapat yang pertama dengan amal jariyah, ya, sedekah jariyah walaupun sekecil apapun, walaupun hanya sekerat roti atau separuh biji korma, ya. Kemudian ilmu, insya Allah kita semua punya ilmu sedikit apapun akan dapat memberi manfaat, ya, kepada orang lain, sehingga jangan kita kikir terhadap kemampuan kita dapat ditularkan kepada orang lain, bisa jadi mereka menjadi lebih hebat dari kita, bahwa itu adalah satu kebaikan untuk kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, yang mau mendoakan kepada kita sekalian, dan mereka mau beramal untuk kita sekalian. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kajian saya
Jazakallah khairan katsir. Bagus banget. Sebetulnya kita sudah sedikit tahu, tapi dengan penjelasan di pagi hari ini semakin masuk, Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nggih. Selanjutnya kita langsung ke tanya jawab ya, Pak Haji. Monggo, saya ambil catatan. Ini yang pertama dari hamba Allah. Dia tidak mau disebut namanya. Pertanyaannya begini, Pak Haji. Pak Haji, aku mau bertanya. Kalau mau bersedekah atau berinfak, apakah harus izin dulu dengan suami, meskipun yang disedekahkan milik istri, karena kebetulan istri ini bekerja. Kalau suami tidak mengizinkan dan diam-diam tetap kita melaksanakan bersedekah, apakah sedekahnya mendapatkan pahala? Begitu Pak Haji pertanyaannya. Satu-satu atau dikompolkan dulu? Satu-satu aja. Baik. Terima kasih kepada Mbak Allah yang pertanyaannya luar biasa. Jadi di dalam Islam itu kepemilikan itu masing-masing. Ya. Jadi kalau istri bekerja, maka hasil kerja istri adalah mutlak milik istri. Tetapi kalau suami yang bekerja, maka kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi kasarnya bahwa kalau ibu, mudah-mudahan ini ibu ya karena tadi ceritanya istri, ibu bekerja dan mempunyai hasil, maka itu mutlak milik ibu. Bahkan ibu itu tidak mau memberikan kepada anak ibu pun itu tidak berdosa, karena kewajiban menafkahi adalah pada suami. Sehingga kalau ibu berkenan memberikan hasilnya untuk membantu suami, itu adalah satu kebaikan, sudah jadi infak itu. Sehingga kalau itu milik ibu, maka tidak harus minta izin, kecuali yang diinfakkan adalah harta suami, maka mutlak harus minta izin suami. Misalkan ibu diberi nafkah oleh suami, nafkah itu untuk keluarga ibu. Tetapi dari nafkah yang diberikan suami itu masih sisa, maka kalau itu diinfakkan ya harus izin suami. Karena suami menginfakkan, menafkahi itu untuk nafkah ibu dan putra-putrinya. Tetapi kalau hasil kerja dari ibu Anda nafkahkan seluruhnya untuk kepentingan yang dianggap baik, ya, maka insya Allah itu tidak perlu izin suami. Karena suami pun tidak boleh mengambil haknya istri. Kecuali istri meninggal, maka suami boleh warisan sebanyak setengahnya. Tetapi kalau suami meninggal, istri hanya dapat 1/8 kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapatnya 1/4. Karena memang yang punya kewajiban untuk memelihara, menafkahi anak dan istri itu adalah suami. Sehingga mengapa istri warisannya tidak banyak, itu penjelasan yang saya pernah dapatkan. Ya. Tapi kalau kita nggak perlu mendebat, ya memang perintahnya Allah seperti itu. Gitu. Tetapi yang jelas untuk istri silahkan berinfak, ya, sampai habis pun tidak salah. Gitu. Ya. Tetapi kalau memberitahu ya boleh-boleh saja. Ya. Tetapi yang jelas bahwa harta ibu itu mutlak milik ibu. Tetapi kewajiban suami adalah menafkahi anak dan istri. Sehingga kewajiban suami tetap memberi nafkah, walaupun ibu sebenarnya mungkin gajinya jauh lebih tinggi ya daripada suami misalkan. Misal. Jadi direktur PLN ya. Itu gajinya luar biasa, itu saya pernah diceritai orang PLN. Atau direktur Pertamina gitu ya. Kan perempuan kalau nggak salah direktur Pertamina. Mungkin gajinya suami lebih kecil, nggak apa-apa. Kewajiban suami tetap menafkahi. Karena hak harta istri itu adalah hak mutlak milik istri. Sehingga kalau ada istri yang membantu suami, beruntunglah suami itu, karena istrinya berarti sangat generous, dermawan, mau berbagi untuk keluarganya. Dan itu insya Allah menjadi pahala ibu seorang istri yang bekerja. Nah, pada waktu bekerja ya minta izin suami. Kalau suami nggak mengizinkan bekerja, ya tidak boleh memaksakan diri. Ya, sehingga perlu ada izin suami. Bahkan berpuasa sunnah pun istri harus minta izin
suami. Ya, ini salah satu contoh adab di dalam Islam seperti itu. Tetapi untuk hak mutlak milik istri itu boleh digunakan. Bahkan ada satu kisah, ya, ada sahabat Nabi, saya lupa namanya, Muawiyah, bahwa sangat kikir kepada istrinya sehingga nafkahnya itu sehari nggak cukup, sehingga istrinya itu melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil harta suami karena kehidupan saya nggak cukup? Maka Nabi membolehkan, ya, boleh ambil, tapi secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, ya secukupnya. Cukupnya Rp5 ya Rp5 saja, jangan ngambil Rp10. Artinya hanya sebatas kepentingan untuk kehidupan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Semoga hamba Allah puas ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Haji, ini baca yang pertama enggak apa-apa ya? Monggo silahkan. Kalau saya pertanyaan kedua dari Pak Dr. Bambang Sasongko. Assalamualaikum Ustaz Tarsoyo. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara atau kerabat yang sudah meninggal? Apakah dengan mendoakan atau dengan bersedekah atau apapun supaya bisa meringankan almarhum setelah meninggal? Begitu pertanyaannya. Baik. Kalau melihat hadisnya Abu Daud yang terakhir tadi, bahwa kita yang pertama mendoakan, yang kedua tadi menghajikan, ya, bagi yang belum, menyambung silaturahim saudara-saudara, artinya tidak memutus persaudaraan di antaranya. Maka yang berarti di situ boleh melakukan amalan-amalan yang sangat diperlukan. Sehingga kalau saudara kita yang sudah meninggal itu sudah punya niat haji, sarannya sudah punya niat, kalau belum punya niat kan berarti memang tidak berniat. Maka kita boleh menghajikan. Kemudian menyambung persaudaraan saya rasa sudah suatu kewajiban kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan. Ya, mendoakan. Maka kita kan diperintahkan untuk selalu mendoakan, dan mendoa tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Bahwa kita harus mendoakan saudara-saudara kita. Sehingga doa yang bagus itu diantaranya adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan sudah lengkap itu. Bahwa kita mohon kepada Allah untuk mengampuni kita, kedua orang tua kita yang telah mendidik kita dari kecil, kemudian semua kaum muslimin dan mukminin, artinya orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ini doa yang luar biasa. Apalagi kalau kita mengkhususkan kepada saudara kita. Ya, jadi doa si fulan, Mbak Fulanah, itu akan lebih baik. Seandainya kita umum seperti itu, kalau dia muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, insya Allah sudah masuk di dalamnya. Kalau kita mau mensedekahkan, boleh. Ada salah satu contoh. Ada sebuah keluarga, itu keluarganya itu tidak punya anak, tidak, sehingga hartanya banyak gitu yang ditinggal, sehingga ada sebagian yang diwakafkan. Wakafnya yang amal jariah, jadi wakafnya dikatakan di situ diwakafkan dengan catatan digunakan untuk kepentingan agama. Maka begitu wakaf langsung dibangun masjid di situ. Setelah dibangun masjid, maka kemudian dibangun sekolah. Sekolahnya yang mensyaratkan lulus SD di situ itu hafal 10 juz gitu. Nah, seperti itu contoh, itu kan contoh luar biasa, sehingga harta yang kalau diwaris ya cukup besar gitu, cukup banyak. Tetapi diwakafkan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi peninggalnya dan yang diwarisi, karena harta itu kalau sudah ditinggal meninggal kan menjadi hak waris. Tetapi waris ini melihat bahwa karena si pewaris itu tidak mempunyai keturunan sehingga nggak ada yang doakan, maka ya yang terbaik ya ditinggali dengan amal jariah. Maka diwakafkanlah hartanya itu oleh ahli waris. Dan ahli waris insya Allah juga dapat bagian karena dia berhak atas warisan itu. Sehingga diniatkan untuk yang mewarisi dan keluarga yang diwarisi. Insya Allah menjadi pahala.
Itu Bapak, mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu a'lam. Monggo masih ada lagi Mas Dudi? Masih. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Vivi Swandari. Assalamualaikum Mbak Ustadz Harsoyo. Dulu saya juga kuliah di UI, sama. Tentang ilmu yang bermanfaat pertanyaannya. Bagaimana jika yang saya ajarkan kepada mahasiswa adalah manajemen keuangan konvensional, pasar modal konvensional, bank dan lembaga keuangan konvensional, dalam kurung mengajarkan konsep riba. Jika ilmu tersebut dipraktekkan, apakah saya malah jadi dosa dan tentu saja tidak dapat pahala? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Waduh, ini pertanyaannya berat, Mas Dudi. Karena di dalam Al-Quran itu kan dikatakan bahwa Allah mengharamkan riba, mensuburkan sedekah. Jadi mengharamkan riba, mensuburkan sedekah. Nah, mestinya kita niat membelajarkannya itu untuk memahami riba, bukan untuk mempraktekkan riba. Bagaimana untuk mensiasati supaya tidak menjadi riba? Contohnya perbankan syariah. Apakah itu sudah syariah betul? Saya bukan ahlinya, tapi saya tanya orang-orang yang tahu itu belum sepenuhnya syariah. Tetapi paling tidak akad-akadnya sudah diubah sedemikian rupa sehingga akadnya bukan akad yang ribawi. Contohnya, walaupun saya pernah kurang ajar, saya keluar gitu waktu itu. Karena bank pertama kan bank muamalah yang ada di Indonesia itu bank syariah. Waktu itu masih tahun-tahun berapa ya? Tahun 90-an. Sehingga yang lain belum ada. Itu saya iseng gitu, untuk iseng ngeceknya syariah betul apa enggak gitu. Saya bilang, Pak, saya itu dosen, boleh enggak pinjam uang kemudian untuk beli mobil? Karena dosen kan patutnya juga pakai mobil. Masa mahasiswanya pakai mobil, dosennya pakai sepeda, ontel. Makanya boleh. Caranya gimana? Caranya mudah, Pak. Bapak milih mobil apa, kemudian kami yang membeli, nanti Bapak beli dari kami, diangsur. Nah, misalkan mobil itu harganya 100, maka saya jual kepada Bapak 130. Bapak ngangsur yang 130 itu. Jadi akadnya itu akad jual beli, bukan akad pinjam meminjam. Hanya jual belinya diangsur. Berapa tahun? Misalkan 5 tahun. Nah, saya kemudian tanya, lah setelah dihitung 5 tahun gaji saya nggak cukup untuk ngangsur gitu. Karena tahun 90 itu gaji dosen itu hanya sekitar 250-an ribu. Sehingga kalau ngangsurnya 300 ribu kan minus itu. Sehingga saya katakan, nah kalau gitu saya undur menjadi 10 tahun, harganya tetap enggak? Oh beda Pak harganya. Nah saya katakan haram, saya bilang gitu. Karena dalam Islam itu harga itu satu, nggak boleh dua. Dibayar cash, dibayar hutang, dibayar setahun, dibayar 2 tahun, 10 tahun harusnya sama. Nah itu kan satu ilmu tersendiri. Sehingga kalau Ibu mengajarkan adalah bagaimana ilmu riba itu dapat kita siasati untuk menjadi tidak riba. Dengan akad yang berbeda. Artinya kita bukan mengutamakan riba, ya, tetapi bagaimana kita menjadikan usaha itu menjadi tidak ribawi. Sehingga kita mengajarkan riba itu supaya orang mampu menghindarkan dari riba. Contohnya, ya, di dalam polisi itu kan kalau ada diajari bagaimana cara menangkap pencuri. Kalau cara menangkap pencuri ya harus tahu caranya mencuri gitu. Ya, maka diberikan ilmu-ilmu cara-cara pencuri melakukan pencurian itu ada berbagai alternatif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka belajar mencuri itu bukan untuk mencuri, tapi bagaimana belajar mencuri untuk menangkap pencuri. Mudah-mudahan dengan contoh ini saya sampaikan, mohon dapat dipahami maksudnya. Sehingga kita memberikan ilmu apapun itu ada manfaatnya. Ilmu mencuri juga ada manfaatnya. Bagaimana manfaatnya untuk menangkap pencuri? Ilmu korupsi ya bukan untuk korupsi, tapi bagaimana ilmu korupsi itu digunakan untuk menangkap koruptor.
Nah, kalau itu bisa kita manfaatkan, insya Allah akan beri manfaat yang luar biasa. Ya, sehingga dengan ilmu itu, bahwa ilmu yang kelihatannya jahat, contohnya ilmu korupsi, itu justru akan memudahkan anti korupsi atau orang yang punya kepentingan menangkap korupsi, jadi tahu, oh modus-modus korupsi itu seperti ini toh, gitu ya. Ini contoh yang saya pernah diceritai orang, contoh yang pernah diceritai orang. Jadi korupsi sekarang tuh nggak pakai transfer, karena kalau pakai transfer melacaknya mudah. Gimana? Dan siapanya itu kalau orangnya langsung, misalkan saya jadi pejabat, dikirimi paket duren sak kotak, ternyata isinya duren di atas, bawahnya duit kabeh gitu, kan masih bisa terlacak seperti itu, karena yang dikirimi saya. Nah itu katanya modus yang terakhir itu yang dikirimi orang lain, orang yang sangat dipercaya, yang orang tidak kenal apapun. Nah untuk mengecek apa, modelnya ada sesuatu, katakanlah duit aja, duit dipotong, ya, dipotong tidak teratur. Sehingga nanti orang yang menerima itu yang, jadi kalau duit dipotong tidak teratur kan, kalau nyocokkan kan digadukkan sambung, berarti itu memang orangnya. Ya, jadi orangnya yang punya sambungan itu yang berhak menerima. Dan itu orang yang tidak dikenal sama sekali. Dan itu rantainya panjang katanya. Ini contoh-contoh modus-modus yang dilakukan. Nah kalau ini tidak diketahui kan orang, dia dapat kiriman, nggak dikenal, nggak ada hubungannya dengan Mr. X, tidak ada hubungannya dengan Mr. Y, sehingga ya nggak bisa ditangkap. Tapi itulah yang modus-modus yang mungkin dikembangkan oleh mereka yang mengembangkan ilmu korupsi, tapi untuk korupsi ya, bukan untuk menangkap koruptor. Ya. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya, mudah-mudahan dapat ditangkap oleh Ibu. Mohon maaf, saya mungkin nggak bisa memuaskan jawaban itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harsoyo. Kira-kira bisa dipahami, walaupun berarti RPS-nya itu harus kita sesuaikan menurut versi kita sendiri di bagian akhir-akhir, begitu ya. Oke, atur nuwun. Monggo. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan dari Bu Listiorini. Mohon izin bertanya Pak Ustadz Harsoyo, apa pendapat bahwa kewajiban berhaji adalah untuk yang masih hidup? Bagaimana dengan yang ba'dal haji yang Bapak sampaikan? Kan sering sekarang Ustadz, banyak sekali yang menitipkan, aku titip pas di badal game, mamanya gitu mungkin. Ya, jadi badal itu bagi mereka yang sudah punya niat. Contoh nih, contoh. Beberapa waktu yang lalu, karena ditunda 2 tahun ini nggak ada haji, itu ada suami istri yang suaminya kemudian meninggal, sehingga tinggal istrinya. Ya. Kalau istrinya tahun ini nggak jadi berangkat, apakah masih bisa haji apa tidak? Wallahu a'lam. Nah, contoh seperti itu, maka keluarganya yang masih sempat itu punya kewajiban untuk mewakilinya, membatalkan hajinya. Ya. Kalau nggak sempat, sekarang lewat KBIH juga bisa. Ya. KBIH itu kan memberi fasilitas siapa yang mau batal haji. Sehingga itu bisa dilakukan. Tetapi kalau niat saja tidak punya, karena syarat satu ibadah itu harus ada niat. Artinya niat itu contoh niat. Itu tadi contohnya sudah real ya. Artinya sudah daftar, sudah waktunya kemarin pandemi pertama itu, tahun 2020 itu harusnya berangkat, tapi nggak berangkat, akhirnya beliau wafat. Ya. Maka itu ada kewajiban keluarganya untuk membatalkan atau dibatalkan oleh siapapun. Ya. Bisa lewat KBIH. Karena KBIH itu orangnya yang berangkat pasti sudah haji. Karena disyaratkan badal itu orang yang sudah haji, karena kewajiban untuk pada dirinya sendiri dulu, baru kalau dalam satu haji niatnya 2 ya nggak boleh, karena sesuatu yang wajib tidak boleh niat 2, 1 ya 1. Kemudian yang kedua, niat itu mungkin belum terdaftar, tetapi sudah mengumpulkan. Contohnya saya nyontohkan bapak saya almarhum itu sudah nyimpan duit walaupun nggak cukup untuk daftar, karena zaman dulu kan boleh daftar kalau duitnya cukup ya, sehingga sudah nyimpan tapi nggak cukup ya, memang nggak cukup. Guru SD ya, dan gurunya bukan guru negeri yang dapat pensiun ya tabungannya nggak tambah-tambah gitu.
sehingga nggak cukup. Maka sudah punya niat, maka kemudian dibatalkan oleh kakak saya karena kakak saya sudah haji, maka haji yang kedua sebagai batalnya bapak saya. Ini contoh. Jadi kalau belum punya niat gimana? Kalau belum punya niat dan pada waktu beliau masih sugeng itu memang belum mampu untuk haji, ya kewajiban hajinya masih tertunda. Artinya tidak wajib, sehingga tidak haji itu tidak merupakan satu perbuatan dosa. Artinya tidak mengingkari kewajiban karena memang tidak mampu. Tetapi kalau sudah punya niat, maka keluarga, ahli waris terutama, maka punya kewajiban untuk membadalkan, walaupun badalnya tidak harus dirinya sendiri, bisa orang lain. Misalkan saya punya kemanakan itu bapaknya punya niat haji tapi belum sempat, kemudian dibadalkan lewat Pak Nardi almarhum. Ini contohnya. Ya, tapi karena punya kemampuan pada waktu hidupnya itu punya kemampuan tapi belum sempat, ya, sehingga dibadalkan. Jadi kalau tidak punya kemampuan itu tidak ada kewajiban. Artinya kewajiban itu tertunda. Seperti zakat, nggak pernah sampai punya harta senisab, ya tidak harus zakat. Kemudian haji tidak punya bekal dan tidak memungkinkan untuk tindak haji, ya itu tidak ada kewajiban. Sehingga kalau tidak ada niat dan tidak ada kemampuan pada waktu beliau hidup, ya badal haji tidak perlu, itu pemahaman saya. Tetapi ada juga yang mengatakan sebagai baktinya orang tua, maka dihajikan sebagai hadis tadi, yang menyatakan bahwa menghajikan, nah monggo kalau lihat hadis tadi berarti boleh, kalau kita punya kemampuan. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami. Untuk selanjutnya, tadi ada yang raise hand, Pak Julita. Nggih, nuwun sewu, Mas Monggo. Dudi. Pak Ustadz Harsoyo menyambung pertanyaannya Bu Lis tadi tentang ba'dal haji, masih terkait dengan ba'dal haji. Tadi saya pernah mendengar memang kalau orang sudah berniat haji, kemudian tidak mendapatkan kesempatan karena wafat sebelum pelaksanaannya, itu sebaiknya diba'dalkan. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau tidak salah saya tangkap, yang memba'dalkan itu anaknya atau boleh istrinya, misalnya begitu Pak Hadi, yang berniat memba'dalkan. Ba'dal itu kan artinya dilaksanakan orang lain yang sudah pernah haji, ngaten ya Pak Ustadz. Jadi saya insya Allah kami berdua sudah punya tabungan, sudah berniat untuk berangkat bersama, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Suami saya dipanggil terlebih dahulu. Maka saya seperti berazam, saya nanti berangkat, saya sekalian akan mencari orang untuk memba'dalkan. Jadi yang berniat memba'dalkan saya, Ustadz. Sebagai istri, bukan afdol mana, maksud saya begitu, saya atau nanti anak-anak ketika sudah mereka mampu, gitu Pak Ustadz pertanyaannya. Sebaiknya segera. Oh, ngaten. Karena ibu juga ahli waris. Ibu itu kan ahli waris. Ya. Jadi yang berhak memba'dalkan, yang meniatkan maksudnya, itu adalah ahli waris. Bisa putranya, bisa bapaknya, bisa istrinya, bisa ibunya, bisa cucunya. Ya, artinya yang ahli waris. Yang nasab ngaten nggih Pak Ustadz. Yang ada ke hubungan waris. Ya, artinya memang karena di dalam pewarisan itu kan yang bertanggung jawab atas hutang-hutang yang meninggal itu adalah ahli waris. Jadi hutangnya itu bisa tidak harus hutang harta ya. Misalkan hutang kewajiban tadi, karena sudah punya niat dan insya Allah sudah juga membayar, maka tinggal artinya bahwa niatnya sudah sungguh-sungguh, hanya belum terlaksana, maka ibu bisa meniatkan. Dan itu yang paling afdol ya ibu. Kalau ibu berangkat, maka ibu bisa minta orang KPIH atau orang di sana yang bisa dipercaya tentu saja. Itu insya Allah akan menjadi kebaikan bagi suami ibu. Amin, insya Allah. Matur nuwun Ustadz atas pencerahannya. Monggo Mas Dudi masih ada? Masih mute Mas Dudi. Masih Pak Haji. Ini yang berikutnya dari Pak Anin. Pertanyaannya begini.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa untuk orang tua tadi bisa saya doakan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Tapi beliau berdua non-muslim. Nah, pertanyaan saya yang kedua, keluarga saya non-muslim, apakah saya boleh mempersiapkan perlengkapan jenazah untuk saya sendiri? Atau apakah ada yang bisa saya hubungi untuk membantu ngrukti jenazah saya secara Islam? Itu pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaan yang luar biasa ini. Bagaimana kalau orang tua kita itu tidak Islam, apakah kita boleh mendoakan? Jadi kalau kita melihat kisahnya Nabi Ibrahim pada bapaknya, itu kan beliau mendoakan. Kemudian Allah tidak berkenan, tapi beliau mengatakan karena saya sudah berjanji akan mendoakannya, ya walaupun doanya tidak diterima. Ya kalau doa itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima atau tidak, tapi kewajiban anak hanya mendoakan, ya doakan yang terbaik. Kemudian tentang untuk memberi wasiat, saya rasa berwasiat bagus Bu. Jadi ibu bisa berwasiat kepada putra-putranya atau kepada saudaranya, seandainya saya dipundhut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong saya diselenggarakan sebagai seorang Muslim. Ya. Sehingga ibu bisa mempersiapkan diri kita sendiri masing-masing, ya. Misalkan dengan pesan makam di mana, kemudian pesan kafan disiapkan, itu boleh saja, nggak ada masalah gitu. Jadi ada orang-orang ulama-ulama besar yang itu biasanya merasa kalau sudah mau wafat itu memang menyiapkan diri sendiri. Kafan sudah beli, apa-apa sudah beli yang diperlukan untuk penguburan gitu, sehingga disiapkan. Sehingga pada hari H itu semua sudah ada. Dan kalau Ibu ngersake di Jogja ada beberapa lembaga yang mengurusi mempersiapkan tentang kematian, diantaranya Bunga Selasih. Kalau Ibu pirsa, Bunga Selasih itu kantornya di sebelah selatan Masjid Mardiyah. Ya. Itu mempersiapkan segala sesuatunya dari proses penguburannya, dari pengeruktiannya, penguburannya, ya. Itu ambulannya juga ada, semuanya sudah disiapkan. Silakan Ibu bisa kalau mengersake yang itu bisa mendaftar ke sana, ya. Dan iurannya pun juga tidak banyak setahu saya, ya, sehingga semuanya akan menjadi baik. Karena kalau keluarga yang tidak Muslim mungkin tidak tahu cara menyelenggarakannya, sehingga akan lebih baik cukup Ibu memberi wasiat, misalkan kalau besok aku meninggal tolong hubungi nomor ini, yaitu Bunga Selasih. Saya contohkan yang saya tahu Bunga Selasih, yang lain saya yakin ada tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu itu Bunga Selasih karena itu pendirinya almarhum Pak Mufti Abu Yazid dan Pak Sairul Alim, dan satu lagi siapa ya? Bertiga dulu yang mendirikan, saya lupa. Pak Jazim Hamidi, Pak ya. Pokoknya bertiga dulu yang mendirikan itu. Ya karena melihat bahwa penyelenggaraan jenazah itu kadangkala tidak terurus dengan baik gitu ya. Sehingga beliau, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang dengan baik ya. Dan yang ngurusi insya Allah semua paham betul. Sehingga silahkan ya, Ibu bisa mempersiapkannya dengan cara menghubungi itu dan memberi wasiat. Yang penting memberi wasiat kepada keluarga bahwa kalau saya meninggal tolong diselenggarakan secara Muslim dan hubungi nomor ini gitu. Artinya bahwa setiap saat bisa dilakukan. Itu Ibu. Mohon maaf kalau enggak berkenan. Matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Om Sugeng Siswali ini. Apakah benar jika semakin sering seseorang menghitung-hitung pahala kebaikannya atau kesalahannya dalam setiap hari, maka akan terbentuk mental muhasabah atau evaluasi diri yang semakin baik, sehingga akan selalu muncul motivasi menambah pahala dan mengurangi dosa? Begitu pertanyaannya, Ustaz.
Baik. Kalau ini bukan pertanyaan gitu, tapi apa ya? Pernyataan. Karena memang sebaiknya kita itu selalu menghitung, Pak. Betul, Bapak sudah betul 100%. Bahwa yang terbaik itu kita menghitung dosa kita, Pak, yang terbaik itu. Untuk dihapus. Kalau kebaikan insya Allah nggak usah dihitung, Allah akan menghitungnya. Tetapi kalau dosa kita tidak kita hitung, kita lupa memohon ampunan, maka akan jadi masalah. Karena seperti di dalam surat Al-Zilzalah itu kan dikatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya sebiji zarah, yaitu sebiji terjemahkan sebutir biji sawi yang sangat kecil sekali, itu maka akan yarahu, akan dibalasinya atau akan melihat balasannya. Demikian juga kalau kita membuat kesalahan, walaupun kesalahan itu sebesar biji sawi, maka juga akan dibalasinya. Nah, kesalahan yang dibalasi itu adalah kesalahan yang belum diampuni. Insya Allah kesalahan yang sudah diampuni itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita selalu menghitung-hitung kesalahan kita. Insya Allah kalau kebaikan nggak usah dihitung, Allah sudah akan menghitungnya. Yang penting kesalahan kita hitung, dan kesalahan-kesalahan yang masih ada kita usahakan untuk kita tinggalkan. Karena yang diperintahkan kepada kita kan semampunya, yang wajib atau kewajiban itu semampunya. Tetapi kalau yang dilarang maka mutlak harus kita tinggalkan. Tapi kita itu sering yang terjadi itu yang wajib tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilakukan. Kan aneh ya. Contohnya, jangan mendekati narkoba. Kalau ada narkoba ya jangan didekati gitu. Tetapi ternyata banyak anak muda itu yang suka narkoba. Saya nggak tahu karena saya belum pernah nyoba, juga nggak pernah. Bentuknya kayak apa juga nggak tahu. Tapi mengapa itu menjadi menarik? Ya, justru yang diperintahkan nggak dikerjakan. Ayo kita sholat, dipanggil ada hayya 'alas sholah, mari kita sholat. Ya tidak mau mendatangi masjid. Tapi yang narkoba nggak ada panggilan pun dicari. Ya. Ini kan kebalik-balik. Ya, maka yang terbaik muhasabah itu artinya menghisab diri kita, menghitung-hitung. Maka mari yang kita banyak hitung adalah kesalahan kita. Hari ini saya berbuat salah apa ya? Maka segera beristighfar dan berjanji tidak mengulanginya. Walaupun terulangi, maka kita mohon terus saja, jangan sampai kita lupa memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat salah kepada sesama manusia, maka kita mohon kepada maafnya kepada manusia, baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesalahan kita kepada Allah, mari kita memperbanyak istighfar kita, ya, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Sugeng sudah mengingatkan saya bahwa kita harus muhasabah, ya, selalu menghitung-hitung, terutama untuk kesalahan kita. Kalau pahala kita nggak usah dihitung, insya Allah Allah akan menghitungnya. Tetapi kalau untuk meningkatkan, bagusnya. Misalkan kita tahun ini baru berinfak Rp1, mungkin tahun depan kita berusaha untuk berinfak Rp2. Nah itu bagus, ya, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Tetapi kalau kita berbuat kesalahan satu, hari ini buat satu, besok satu lagi, berarti masih istiqomah itu berarti salah. Maka kita usahakan untuk kita kurangi atau syukur ditiadakan. Nah kalau bisa ya kesalahan-kesalahan ditiadakan. Tetapi kalau masih terjadi, segera beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Sugeng sudah mengingatkan saya. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga sangat bermanfaat Ustaz. Amin, amin. Yang tadinya hanya segini, jadi segini, insyaallah. Sebelum kita akhiri, saya bacakan dulu resum hari ini, yaitu resum hari ini adalah 3 perkara yang mengalirkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah, walaupun hanya dengan sedikit. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dengan berdasarkan ayat, sampaikanlah walau hanya dengan 1 ayat, yaitu dapat menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh solehah,
yang mendoakan kedua orang tuanya. Contohnya dengan meneladani surat Luqman dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Kewajiban anak yang soleh bagi orang tuanya yang sudah meninggal adalah dengan menjaga silaturahmi dengan teman saudara dari orang-orang tuanya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya pengumuman yang kedua, alhamdulillah laporan dari Bendahara Om Minengku, uang masuk di bulan November ini ada 21 dermawan sebanyak 3,76 juta rupiah. Sehingga saldo di akhir bulan November ini zakat infak sedekah di rekening Adem Ki Ati ada 34,5 juta rupiah. Kemudian saldo wakafnya ada 100,7 juta rupiah. Diucapkan jazakallah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah menitipkan sedekahnya kepada Rumah Yatim Du'afa Adem Ki Ati. Info yang berikutnya, insya Allah Ustadz yang akan hadir di bulan Desember 2021 adalah yang pertama Dr. Haji Andi Dermawan dari UIN, kemudian Haji Muhammad Karmin SAG MSI dari Kemenak, kemudian ini ada muka baru Haji Rafiq SPD dari pengajar di Tabirit Daulat Wahdah Islamiyah. Kemudian yang keempat guru saya insya Allah Haji Yusuf Abdul Hasan. Itu ya insya Allah ustadz-ustadz yang akan hadir di bulan Desember. Kemudian nanti sebelum ditutup Pak Haji ada titipan doa ini untuk Pak Ustadz Dr. Khairul Anam yang kemarin sempat sakit. Insya Allah sudah membaik, nanti di akhir pengajian kita doakan bersama-sama. Matur nuwun, seperti biasa sebelum diakhiri, monggo kita ambil gambarnya dulu, J. Alhamdulillah di pagi hari ini tadi ada 65 sampai 66 yang ikut join. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, alhamdulillah ini masih ada 52 yang masih stay. Pak Care? Oh ya sudah, saya ambil ya. Oke, bismillah. Satu lagi. Yang di halaman kedua. Nah, halaman ketiga. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, saya Muhammad Dudi beserta Eko Putranto dan teman-teman Adem Ki Ati, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan khilaf dari kami. Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Matur nuwun. Monggo Pak Haji, pimpin doanya untuk penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafiqu ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaa la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan katsir pada Ustaz Hadi Harsoyo yang sudah memberikan tausiahnya pada kita semua pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih sudah royo-royo tiap Sabtu pagi, Masya Allah. Monggo pengajian pagi pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih banyak, sampai bertemu di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Matur nuwun Mas Dudi. Matur nuwun Mbak Dian saya, Bu Haja Matur nuwun Mas Indra, sudah mau. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun Mas Dudi. Nggih, matur nuwun Mbak Pak Ustaz, Ani. matur nuwun. Budi, matur nuwun nggih. Nggih, matur suwun Om, matur nuwun Om Jan. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin nggih. Matur nuwun Om ya. semua. Assalamualaikum. Salam.